Halo guys, senang bertemu dengan teman-teman. Bersama saya Ferdinand Robertua dalam mata kuliah Pembangunan Berkelanjutan dalam Lingkungan Global. Ini adalah mata kuliah yang sangat menarik dalam kurikulum program studi hubungan internasional Universitas Kristen Indonesia, di mana banyak isu-isu yang menarik yang akan kita bahas dalam konteks Sustainable Development Goals. Penasaran? Yuk kita bahas. Rekan-rekan, apabila sebelumnya kita sudah membahas tentang Sustainable Development Goals dalam mata kuliah pengantar dan evolusi tujuan pembangunan berkelanjutan, maka dalam pertemuan ini dan dalam mata kuliah ini kita akan menggali lebih dalam tentang Sustainable Development Goals dalam peminatan lingkungan. Betul, jadi mata kuliah ini memang didesain, dikhususkan bagi rekan-rekan yang punya ketertarikan dengan peminatan lingkungan hidup. Seperti yang sudah saya bahas dalam mata kuliah pengantar dan evolusi tujuan pembangunan berkelanjutan, ada 3 peminatan yang kita miliki dalam program studi hubungan internasional. Pertama adalah peminatan ekonomi, yang kedua adalah peminatan lingkungan, dan yang ketiga adalah peminatan keamanan. Ekonomi, lingkungan, dan keamanan. Nah, jadi pengantar dan evolusi tujuan pembangunan berkelanjutan adalah mata kuliah dasar yang diberikan kepada semua peserta program studi hubungan internasional. Nah, kemudian setelah mengambil mata kuliah tersebut, mereka akan memilih peminatan, dan apabila memilih peminatan hubungan internasional, maka mata kuliah ini akan disajikan bagi teman-teman yang memiliki kekhususan terhadap isu-isu lingkungan hidup. Rekan-rekan, setelah mata kuliah ini dilaksanakan, maka ada satu mata kuliah lagi yang jauh lebih spesifik tentang isu-isu lingkungan, yaitu mata kuliah pembangunan berkelanjutan dalam konteks studi lingkungan global, SLG, studi lingkungan global. Jadi ada mata kuliah satu lagi yang akan kita bahas yang sangat detail. Nah, mungkin kita akan bertanya, pertanyaan pertama yang akan kita bahas adalah, ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah, apa bedanya isu-isu lingkungan yang dibahas dalam program studi hubungan internasional dengan isu-isu lingkungan yang dibahas di luar program studi hubungan internasional? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua yang akan kita bahas adalah, apa bedanya mata kuliah ini dengan mata kuliah studi lingkungan global dan tentu saja pengantar dan evolusi tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan baru pertanyaan yang ketiga yang kita bahas dalam pertemuan ini adalah, apa yang akan menjadi kekhususan dari mata kuliah ini? Apa yang menjadi rencana topik pembahasan dari mata kuliah ini? Yuk kita bahas satu-satu. Kita membahas isu-isu lingkungan bukan hanya di dalam program studi hubungan internasional, tetapi kita juga bisa membahas isu-isu lingkungan di program studi agronomi, program studi kehutanan, program studi ilmu lingkungan. Banyak sekali universitas perguruan tinggi baik di dalam jenjang sarjana, magister ataupun doktor yang memfokuskan dalam isu-isu lingkungan hidup. Teman-teman, apa yang menjadi keunikan peminatan lingkungan hidup di program studi hubungan internasional yang juga nanti akan kita terapkan? Ada 3 yang menjadi kekhususan, yang menjadi membedakan pembahasan program studi, membedakan pembahasan ilmu lingkungan di program studi HI dengan program studi di luar HI. Pertama adalah, kita berbicara 2 atau 3 level sekaligus. Maksudnya apa? Di dalam program studi hubungan internasional, tentu pembahasannya kita harus membahas tentang konteks politik global, politik internasional, organisasi internasional. Sesuatu yang berbicara dalam cakupan makro yang sangat luas, yang melebihi dari batas sebuah negara atau bahkan batas
melebihi batas dua negara sekaligus. Ini yang menjadi kepastian tentang apa yang akan kita bahas dalam hubungan internasional. Jadi apapun itu yang kita bahas dalam program studi hubungan internasional pasti akan berbicara dalam konteks yang sangat luas, dalam konteks di mana batas negara itu kita lewati, ya, kita lewati. Lebih dari satu batas negara kita lewati. Maka oleh karena itu, pembahasan studi lingkungan, pembahasan isu-isu lingkungan dalam program studi hubungan internasional itu pasti akan membahas dalam konteks yang sangat luas. Nah, di dalam peminatan isu-isu lingkungan, konteks yang sangat luas itu kita akan lengkapi dengan konteks nasional, konteks lokal. Jadi tidak saja membahas konteks yang sangat luas, tetapi juga kita membahas dari konteks lokal, nasional, dan pastinya internasional. Itulah yang membedakan bagaimana kita membahas isu-isu lingkungan di program studi hubungan internasional dengan teman-teman yang di luar program studi hubungan internasional. Challenge yang luar biasa bagi kita para scholars hubungan internasional yang membahas isu-isu lingkungan adalah bagaimana kita tidak boleh puas membahas isu-isu lingkungan hanya dari konteks hubungan internasional atau tataran internasional, tapi kita harus bisa mensinergikan apa yang terjadi di RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, hingga politik nasional ke politik internasional. Disitulah challenge yang kita harus jawab dalam mata kuliah ini dan mata kuliah studi lingkungan global. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi keunikan atau keunggulan peminatan lingkungan dalam program studi hubungan internasional adalah pendekatan subjektivitas dan pendekatan metodologi kritis yang kita pakai. Teman-teman, kalau ditanya apa yang menjadi keunggulan hubungan internasional, apa yang membuat berbeda sekali hubungan internasional? Yang membuat berbeda sekali hubungan internasional adalah teori HI yang sangat banyak, ya. Khususnya bagi teman-teman yang sudah mempelajari teori HI, pasti sudah tahu banyak sekali teori HI yang kita miliki, mulai dari realisme, liberalisme, konstruktivisme, hingga teori-teori kritis seperti feminisme, marxisme, postmodernisme, dan lain sebagainya. Ini menarik sekali. Ini yang tidak dimiliki oleh program studi yang lain, dan itu yang harusnya kita selalu pakai di dalam berbagai mata kuliah. Termasuk di dalam mata kuliah ini, di mana kita juga akan menggunakan berbagai teori yang berbeda-beda di dalam pembahasan isu-isu lingkungan hidup. Dan itu dimungkinkan kalau kita menggunakan pendekatan subjektivitas. Artinya, saya sebagai seorang peneliti yang selalu menggunakan teori liberal mungkin akan menghasilkan analisis yang berbeda dengan teman-teman yang menggunakan teori feminisme. Tidak ada masalah, karena sekali lagi setiap orang punya pendekatannya masing-masing, dan tugas lebih berat itu dimiliki oleh para pembaca karena mereka harus memiliki sebuah metodologi kritis yang tidak boleh menerima begitu saja apa yang kita baca. Artinya kalau teman-teman membaca tulisan tentang liberal dan isu-isu lingkungan, teman-teman tidak bisa menerima begitu saja karena sekali lagi eksistensi teori liberal itu tidak berdiri kokoh dan sifatnya mutlak, tetapi berdampingan dengan teori-teori yang lain seperti konstruktivisme atau feminisme. Itu yang kedua, keunggulan peminatan lingkungan hidup dalam program studi hubungan internasional. Dan yang ketiga adalah multidisiplin. Berangkat dari kepemilikan teori yang begitu banyak dalam hubungan internasional, seharusnya akademisi hubungan internasional, peneliti hubungan internasional itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai program studi atau peneliti dari berbagai bidang. Karena apa? Karena ketika kita sudah berhasil memahami berbagai teori yang berbeda-beda, kita mampu menempatkan diri kita juga sebagai pribadi yang mampu membaca pemikiran teman-teman yang memiliki teori yang berbeda-beda, sehingga kita dimungkinkan untuk bekerja sama dengan teman-teman peneliti akademisi yang datang dari berbagai program studi yang berbeda.
Ini sangat menarik, khususnya apabila teman-teman ditempatkan sebagai seorang pemimpin, leaders, yang dimana ada berbagai kajian ilmu yang berbeda yang harus disinergikan. Pemahaman kita terhadap teori yang berbeda-beda itu dapat kita gunakan di dalam memimpin sebuah proyek yang dimana banyak teori yang ada dipakai di dalam proyek tersebut. Jadi menarik sekali teman-teman sebenarnya kalau kita melihat isu lingkungan hidup dalam program studi hubungan internasional. Dan ini yang akan menjadi challenge buat kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana kita menerjemahkan, pertama, berbagai level yang berbeda, mulai dari lokal, nasional, internasional, global. Yang kedua, bagaimana menggunakan berbagai teori yang berbeda. Dan yang ketiga, bagaimana memastikan kita bisa mensinergikan berbagai program studi atau berbagai bidang ilmu yang berbeda. Itulah yang menarik kalau kita berbicara tentang isu lingkungan hidup dalam program studi hubungan internasional. Kita bahas pertanyaan nomor 2 sekarang. Lantas apa bedanya, Pak? Mata kuliah ini dengan mata kuliah studi lingkungan global dengan mata kuliah pengantar dan evolusi tujuan pembangunan berkelanjutan. Kalau mata kuliah tujuan pengantar dan evolusi tujuan pembangunan berkelanjutan, saya kira jelas penekanannya adalah di kata pengantar. Introduction, artinya dia memperkenalkan secara luas dan singkat. Jadi luasnya pembahasan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan dibahas secara singkat dalam mata kuliah pengantar dan evolusi tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi kita tidak berbicara sesuatu yang sangat spesifik, sangat detail, tetapi kita berbicara dari segi yang sangat luas, tapi disajikan dalam waktu yang singkat. Itu mata kuliah pengantar dan evolusi tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau mata kuliah ini, mata kuliah pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan global, di sini kita membahas isu-isu, topik-topik, masalah-masalah, topik-topik masalah-masalah yang terkait dengan isu-isu lingkungan hidup dalam hubungan internasional. Saya kira penekanannya di situ. Isu-isu, topik-topik, masalah-masalah yang terkait dengan isu-isu lingkungan hidup. Artinya, kita belum bicara sampai ke teori. Kita belum bicara sampai ke perspektif yang berbeda-beda. Di sini kita membahas masalahnya, isunya, topiknya. Apa nih kira-kira topik yang menjadi topik spesial, topik menarik dalam peminatan isu-isu lingkungan? Misalnya, ketika kita berbicara masalah banjir, apakah ini kita bisa bahas dalam hubungan internasional sebagai isu-isu lingkungan? Kan banjirnya terjadi di RT saya, di RW saya. Apakah itu bisa dijadikan sebuah masalah hubungan internasional? Bisa. Kalau kita bisa kaitkan dengan kebijakan PBB dengan kebijakan luar negeri Indonesia terkait penanganan perubahan iklim. Disitulah yang akan kita lakukan teman-teman dalam mata kuliah ini. Bagaimana melihat berbagai topik-topik yang mungkin belum terpikirkan oleh kita, bahwa topik-topik itu ternyata sebenarnya bisa kita teliti, kita bisa bahas dalam perspektif hubungan internasional, dalam kajian hubungan internasional. Nah, di dalam mata kuliah studi lingkungan global baru kita bicara tentang konsep dan teori. Nah, ini akan lebih berat karena kita akan berbicara bagaimana dua teori yang berbeda, dua konsep yang berbeda, atau bahkan lebih 2, 3, 4 teori yang berbeda itu membahas tentang sebuah isu, sebuah masalah, sebuah problem yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi di situ bedanya rekan-rekan. Kalau mata kuliah ini kita fokus, di dalam mata kuliah ini kita fokus melakukan survei, melakukan pemetaan apa-apa saja, topik-topik apa saja yang menjadi topik isu-isu lingkungan hidup di hubungan internasional. Tetapi di dalam mata kuliah studi lingkungan global itu akan lebih berat terkait teorinya, konsepnya,
perspektifnya yang berbeda-beda yang dapat diaplikasikan dalam penelitian-penelitian terkait isu-isu lingkungan hidup. Saya kira jelas ya rekan-rekan, apa yang akan kita lakukan berbeda dengan apa yang akan kita lakukan di mata kuliah ini dan mata kuliah yang lain. Nah, oleh karena itu, teman-teman tetap semangat karena kita akan membahas 7 goals dalam SDGs dan kita akan melakukan pemetaan terkait topik-topik apa saja yang akan kita lihat, yang akan kita bahas dalam perspektif hubungan internasional. Untuk membahas lebih dalam terkait isu-isu lingkungan hidup dalam program studi hubungan internasional, ada satu pertanyaan yang saya berikan buat teman-teman. Apa 3 keunggulan atau 3 keunikan pembahasan isu-isu lingkungan dalam program studi hubungan internasional dibandingkan dengan pembahasan isu-isu lingkungan di luar program studi hubungan internasional? Gampang kan? Tadi kita sudah bahas secara detail. Demikian rekan-rekan video singkat yang bisa dapat saya berikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Thank you dan tetap semangat. Terima kasih.